Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adisti Trivita, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan manajemen strategik dalam dunia usaha di Indonesia dengan studi kasus PT Garuda Indonesia. Persentase ini mencakup 5 bagian utama. Yang pertama, identifikasi sektor bisnis. Saya akan membahas profil PT Garuda Indonesia, industri yang digeluti, layanan yang ditawarkan, serta tantangan utama yang dihadapi, terutama dalam menghadapi persaingan dan kondisi pasar. Yang kedua, strategi bisnis. Akan dibahas restrukturisasi keuangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, optimalisasi rute penerbangan untuk efisiensi operasional, serta penguatan bisnis kargo sebagai langkah diversifikasi pendapatan. Yang ketiga, analisis SWOT. Saya akan menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi strategi bisnisnya. Yang keempat, strategi Porter. Pembahasan mencakup strategi diferensiasi yang membedakan Garuda dari pesaing, efisiensi biaya dalam operasional, serta implementasi strategi untuk mempertahankan daya saing. Yang kelima, dampak dan rekomendasi. Saya akan memaparkan dampak dari strategi yang diterapkan, diikuti dengan rekomendasi pengembangan untuk keberlanjutan bisnis dan prospek masa depan Garuda Indonesia di industri penerbangan. Pada bagian ini, saya akan membahas identifikasi sektor bisnis PT Garuda Indonesia. Yang pertama, profil perusahaan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah maskapai penerbangan nasional yang berdiri sejak 1949 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai BUMN, Garuda terus berkembang untuk mempertahankan posisinya di industri penerbangan dengan berbagai transformasi, termasuk perubahan logo dan citra perusahaan. Yang kedua, industri dan layanan. Garuda beroperasi di sektor transportasi udara, melayani penerbangan domestik dan internasional, serta layanan kargo dan charter. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan bisnis perawatan pesawat yang tidak hanya mendukung armada sendiri, tetapi juga maskapai lain. Yang ketiga, tantangan utama. Garuda menghadapi tekanan besar akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah penumpang dan peningkatan beban utang. Selain itu, perusahaan harus bersaing ketat dengan maskapai lain yang menawarkan layanan dengan harga lebih kompetitif. Dengan pemaparan ini, kita dapat memahami posisi Garuda Indonesia dalam industri penerbangan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan strategi bisnis PT Garuda Indonesia dalam menghadapi tantangan industri dan meningkatkan daya saing. Yang pertama, restrukturisasi keuangan. Garuda melakukan negosiasi ulang utang, menyesuaikan model bisnis, serta meningkatkan efisiensi operasional guna memperbaiki profitabilitas. Yang kedua, optimalisasi rute penerbangan. Evaluasi terhadap rute yang kurang menguntungkan dilakukan dengan penyesuaian frekuensi penerbangan, fokus pada rute potensial, serta maksimalisasi load factor. Yang ketiga, peningkatan bisnis kargo. Perusahaan memperbesar kontribusi pendapatan dari kargo dengan ekspedisi layanan logistik dan e-commerce, serta optimalisasi kapasitas kargo. Yang keempat, digitalisasi layanan. Pengembangan aplikasi mobile, integrasi pemesanan online, serta implementasi AI diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Melalui strategi ini, Garuda Indonesia berupaya memperbaiki kinerja keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya asing di industri penerbangan. Pada bagian ini, saya akan memaparkan analisis SWOT PT Garuda Indonesia untuk mengevaluasi posisi strategis perusahaan dalam industri penerbangan. Yang pertama ada strength, kekuatan. Garuda Indonesia memiliki reputasi kuat sebagai maskapai nasional didukung oleh jaringan penerbangan yang luas dan layanan premium berkualitas. Selain itu, pengalaman panjang di industri menjadi salah satu keunggulan kompetitifnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Tantangan utama yang dihadapi adalah beban utang tinggi, ketergantungan pada subsidi pemerintah, serta biaya operasional yang besar yang mengurangi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Garuda dapat memanfaatkan pertumbuhan e-commerce, pemulihan industri pariwisata, serta kemitraan strategis dan inovasi teknologi untuk memperkuat posisinya di pasar. Yang keempat, threats atau ancaman. Perusahaan menghadapi persaingan ketat dengan mencapai LCC atau Low Cost Carrier, fluktuasi harga bahan bakar, serta regulasi industri yang ketat.
dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi profitabilitas jangka panjang. Yang kelima, analisis komprehensif. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, strategi utama yang ditetapkan adalah fokus pada diferensiasi layanan, optimalisasi struktur biaya, pengembangan bisnis kargo, serta akselerasi transformasi digital untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan strategi Michael Porter yang diterapkan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu diferensiasi dan efisiensi biaya untuk meningkatkan daya saingnya di industri penerbangan. Yang pertama, diferensiasi. Garuda Indonesia membangun citra sebagai maskapai premium dengan layanan berkualitas tinggi. Fokusnya adalah pada pengalaman terbang yang nyaman, didukung oleh digitalisasi layanan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Strategi ini membedakan Garuda dari maskapai berbiaya rendah LCC dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua, efisiensi biaya. Di sisi lain, perusahaan juga menetapkan strategi efisiensi dengan penyederhanaan armada, optimalisasi operasional, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi biaya. Garuda juga melakukan negosiasi ulang kontrak dengan mitra dan kreditur guna mengurangi beban keuangan. Kombinasi strategi ini memungkinkan Garuda Indonesia untuk tetap kompetitif di pasar penerbangan yang semakin ketat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan dampak penerapan strategi yang telah dilakukan PT Garuda Indonesia dalam berbagai aspek bisnisnya. Yang pertama, pertumbuhan bisnis. Implementasi strategi menghasilkan peningkatan pendapatan dari bisnis kargo, optimalisasi rute penerbangan, serta diversifikasi layanan yang lebih luas. Selain itu, Garuda juga memperluas jaringan internasional guna memperkuat daya saing global. Yang kedua, persaingan. Untuk mempertahankan posisi di industri, Garuda Indonesia menerapkan diferensiasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjalin kemitraan strategis guna memperluas peluang bisnis dan inovasi layanan. Yang ketiga, pelanggan. Dari sisi pelanggan, strategi ini meningkatkan kepuasan pengguna dengan layanan yang lebih efisien, digital, dan terintegrasi. Program loyalitas pelanggan juga diperkuat untuk mempertahankan basis pelanggan setia. Yang keempat, keuangan. Dari perspektif keuangan, Garuda melakukan restrukturisasi utang, penyesuaian model bisnis, serta optimalisasi aset yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Pada bagian ini, saya akan memaparkan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan PT Garuda Indonesia guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Yang pertama, digitalisasi dan inovasi. Garuda Indonesia perlu terus mengembangkan aplikasi mobile untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan serta mengadopsi sistem layanan berbasis AI guna meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, optimalisasi harga tiket dan integrasi teknologi IoT dalam operasional dapat memperbaiki manajemen sumber daya serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Yang kedua, diversifikasi bisnis. Untuk memperluas sumber pendapatan, Garuda dapat mengembangkan bisnis kargo, memisahkan layanan charter sebagai unit bisnis tersendiri, serta menawarkan perawatan pesawat untuk pihak ketiga. Selain itu, ekspansi ke bisnis perhotelan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem layanan perjalanan Garuda Indonesia. Selanjutnya, kemitraan strategis. Untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi bisnis, Garuda perlu memperkuat aliansi dengan maskapai asing, memungkinkan akses ke lebih banyak destinasi dengan skema code share. Selain itu, kerjasama dengan e-commerce dan integrasi dengan agen perjalanan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan. Garuda juga dapat berkolaborasi dengan startup teknologi guna mengembangkan inovasi berbasis digital dalam operasional dan layanan pelanggan. Selanjutnya, peningkatan layanan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Garuda harus fokus pada pelatihan staf berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, pembaruan fasilitas in-flight seperti hiburan dan kenyamanan kursi dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Personalisasi layanan berbasis data juga menjadi faktor kunci, termasuk dalam penanganan keluhan pelanggan yang lebih cepat dan responsif untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis strategi yang telah dibahas. Yang pertama, strategi restrukturisasi. Garuda Indonesia menghadapi tantangan finansial yang besar dan meresponnya dengan negosiasi ulang utang dengan kreditur, optimalisasi rute penerbangan, serta pengembangan bisnis kargo sebagai sumber pendapatan baru. Selain itu, penerapan efisiensi operasional dan digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Kedua, analisis SWOT.
Dari analisis SWOT, Garuda memiliki kekuatan utama pada reputasi dan jaringan penerbangan yang luas, tetapi masih menghadapi kelemahan berupa beban utang tinggi. Meski demikian, terdapat peluang besar melalui ekspansi e-commerce dan kemitraan strategis. Namun, tetap harus mengantisipasi ancaman dari persaingan ketat dan fluktuasi harga bahan bakar. Yang ketiga, strategi diferensiasi. Garuda Indonesia menerapkan strategi diferensiasi dengan menonjolkan layanan premium, menciptakan pengalaman terbang yang lebih nyaman, serta melakukan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pelanggan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing di industri penerbangan. Yang keempat, efisiensi biaya. Di sisi lain, perusahaan juga menerapkan strategi efisiensi biaya melalui penyederhanaan armada, optimalisasi operasional, serta negosiasi ulang utang guna memperbaiki kondisi keuangan. Selain itu, dilakukan efisiensi rute penerbangan untuk memastikan operasional yang lebih hemat dan menguntungkan. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan mengenai penerapan manajemen strategik dalam dunia usaha di Indonesia dengan studi kasus PT Garuda Indonesia. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa strategi restrukturisasi, diferensiasi layanan, efisiensi biaya, dan digitalisasi menjadi langkah utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis Garuda Indonesia. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, profitabilitas, serta pengalaman pelanggan di tengah tantangan industri penerbangan yang dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.